Candi Karangbesuki adalah candi yang terletak di Jalan Raya Candi 6C nomor 232, Gasek, Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Buka setiap hari, mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Tiket masuknya gratis. Candi ini diperkirakan berdiri sejak abad ke-8 Masehi, seperti Candi Badut. Keduanya diduga merupakan peninggalan bersejarah dari Kerajaan Kanjuruhan dan merupakan candi Hindu. Seperti halnya Candi Badut, Candi Karangbesuki memiliki bentuk denah bujur sangkar dengan ukuran luas 6,8 x 6,8 meter persegi. Terletak di lereng pegunungan dan menghadap ke barat. Lokasinya kurang lebih 650 meter ke arah utara dari Candi Badut. Sekitar 9 menit jika kita berjalan kaki, atau sekitar 3 menit memakai sepeda motor. Lokasi candi ini berada tepat di daerah aliran Sungai Metro serta berada di dalam area pemakaman warga. Candi yang pernah dibahas oleh Anjay Krom ini disebut juga Candi Besuki. Candi Karangbesuki juga memiliki nama lain. Masyarakat sekitar menyebutnya Candi Wurun karena kondisinya yang rusak parah, tinggal alas kaki dan pondasi. Burung artinya tidak jadi atau belum selesai. Ada juga yang menyebut Candi Gasek karena lokasinya di Dukuh Gasek. Pemkot Malang memberi nama Candi Karangbesuki pada papan petunjuknya sesuai nama desa atau kelurahannya. Dalam prasasti di Noyo 1 bait keempat disebutkan, dengan sekalian pembesar negeri dan penduduknya ia membuat tempat candi sangat bagus bagi Sang Maharesi Agastya untuk membinasakan penyakit yang menghilangkan kekuatan semangat. Sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama daerah selamat. Dalam bahasa Jawa, kata Karangbesuki artinya adalah daerah atau tempat keselamatan. Sehingga diduga keduanya adalah tempat yang sama dan terkait. Kata Gasek diketahui pernah disebutkan dalam Prasasti Pamoton atau Prasasti Ukir Negara. Prasasti Ukir Negara ditemukan oleh pekerja perkebunan Komplek Ukir Negara pada akhir tahun 1974 di Desa Sirah Kencon, Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar. Prasasti itu diserahkan oleh Administrasi Perkebunan, MS Suwandi, pada tahun 11 Januari tahun 1975. Lempengan ini ditemukan bersama-sama sebuah gusi bercuping 4. Prasasti Ukir Negara atau Pamoto berjumlah 8 lempeng tembaga yang dibagi menjadi 3 bagian, beraksara dan berbahasa Jawa kuno. Saat ini Prasasti Ukir Negara tersimpan di Museum Putantular Sidoarjo. Prasasti Pamoton atau Prasasti Ukir Negara terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama hanya 1 lempeng bertuliskan 5 baris di sisi depan dan 3 baris di sisi belakang dan terdapat angka tahun 1304 Saka atau 1382 Masehi. Kelompok kedua terdiri atas 3 lempeng, 2 lempeng bertuliskan 6 baris bolak-balik tetapi yang ketiga bertuliskan 5 baris di sisi belakang. Pada kelompok 2 ini terdapat angka tahun 1120 Saka atau tahun 1198 Masehi. Kelompok ketiga terdiri atas 4 lempeng semuanya bertuliskan 6 baris bolak-balik, kecuali yang terakhir hanya berisi tulisan 5 baris di satu sisi saja. Prasasti kelompok ketiga ini tidak terdapat angka tahun karena hilang. Prasasti Pamotoh kelompok ketiga menyebutkan bahwa Sri Dingkasresi memberi anugerah kepada Dyah Limpa, Dyah Megat, Dyah Dohet dan Dyah Tinami, masing-masing diberi tanah sima disertai hak-hak istimewa, antara lain untuk memberikan budak makanan-makanan istimewa, hak mengatur denda dan aturan masing-masing dan lain-lain. Dyah Limpa mendapatkan sima di Gasek, Dyah Megat di Pasemutan, Dyah Dohet di Ganggan, Dyah Tinami di Tumun. Selain itu ada pemberian hadiah kepada rakyat Pamotot dan lain-lain. Prasasti ditutup dengan kutukan bagi mereka yang melanggarnya. Tanah sima atau lahan perdikan adalah tanah atau lahan produktif yang memiliki status bebas pajak yang dihadiahkan oleh raja atau penguasa kepada warga yang dianggap berjasa. Agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pengubahan, maka dibuatlah piagam keputusan yang berupa prasasti. Dyah Limpa dan tinggal di Gasek kini, sebuah dukur di Desa Karangbesukil, Kota Malang. Wilayah Pamotoh mendapat hadiah tanah dari Sri Maharaja. Penyerahan ini diwakili oleh Rakrian Pamotoh dan Rakrian Kanuruhan. Tanah yang dihadiahkan itu diantaranya tanah di sebelah timur tempat berburu yang bernama Malang. Pasemutan diduga daerah Tasikmadu, Ganggang diduga daerah Pakisaji dan Tumuh diduga di daerah Wagir. Candi ini diduga ditemukan sekitar tahun 1900-an. Pada awal ditemukannya candi ini,
kaki candinya masih ada. Selain itu juga ditemukan lingga yoni, arca durga, arca ganesha serta arca agastya. Arca durga dan bagian lingga sudah hilang, sedangkan lainnya berhasil diselamatkan. Arca resi agastya disimpan di Museum Empu Purwa di Malang dan arca ganesha dipindahkan ke situs Watu Gong. Reruntuhan candi masih ada, namun sayang, jumlahnya sangat sedikit. Hanya terlihat beberapa artefaks dan relief yang tidak utuh, tertumpuk menjadi satu. Ini sepertinya batu bundar yang terlihat sama seperti yang ada di Museum Empu Purwa. Kira-kira kegunaannya untuk apa ya? Kalau ini adalah arca resi agastya atau Siwa Mahaguru yang tersimpan di Museum Empu Purwa. Kondisinya tidak utuh ya, dan sebagian ada yang disemen, mungkin supaya kuat. Dilihat dari pengarcaannya, ini seperti corak dari daerah Jawa Tengah. Fakta lain yang Mamin temukan. Berawal dari rasa penasaran terkait Candi Karang Besuki, akhirnya Mamin memutuskan untuk mencari informasi lebih mendalam. Salah satunya adalah mencari foto-foto Candi Karang Besuki ketika pertama kali ditemukan. Seperti apa hasilnya? Yuk simak terus kisah ini ya, sangat terkejut. Ternyata ada banyak sekali relief-relief menarik yang Mamin lihat. Dan bentuk candi sudah sangat berbeda ya. Dahulu masih banyak tersisa, meski tak sempurna. Lalu, kemanakah dia? Ada kabar bahwa batu-batu candi diambil dan digunakan entar untuk apa? Sekali lagi, relief yang akan kita bahas ini adalah dugaan Mamin semata. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Yang pertama, relief anjing yang memakai kalung, sedang duduk. Yang kedua sepertinya kepiting. Diduga, relief kepiting di dinding candi menceritakan tentang seorang Brahmana yang menyelamatkan seekor kepiting. Kepiting tersebut kemudian membalas budi dengan menyelamatkan Brahmana dari gangguan ular dan gagak. Yang ketiga adalah sepertinya Kinara-Kinari. Kinara-Kinari adalah makhluk mitologi yang digambarkan sebagai manusia setengah burung dalam mitologi Hindu-Buddha. Kinara-Kinari melambangkan cinta kasih dan kesetiaan. Kinara-Kinari juga ditemukan di Candi Badut. Yang keempat, dugaan Mamin adalah seekor bebek atau angsa yang ada dalam lingkaran yang disebut medalian. Yang kelima, terlihat seperti seekor singa. Relief singa di dinding candi pada umumnya menggambarkan kekuatan, keberanian, dan kemampuan untuk melindungi. Relief singa juga bisa merupakan simbol dari Sang Buddha, Siddhartha Gautama. Yang keenam adalah Gana. Relief Gana merupakan hiasan yang menggambarkan orang kerdil dalam posisi mengangkat kedua tangan, menyanggah bangunan candi atau pemujaan. Hiasan ini sering ditemukan di candi Hindu. Yang ketujuh adalah gajah. Relief gajah pada dinding candi memiliki beberapa makna. Relief gajah di Candi Borobudur misalnya, merupakan interpretasi dari relief Jataka Gajah Agung. Relief ini menceritakan tentang bodhisattva yang rela mengorbankan nyawanya untuk berbagi kepada makhluk lainnya. Relief gajah juga menunjukkan fungsi gajah sebagai alat transportasi dan kendaraan perang. Gajah digunakan untuk perjalanan jauh dan upacara keagamaan. Relief gajah juga menggambarkan kehidupan gajah di masa lampau, seperti gajah yang sedang berbincang dengan masyarakat, gajah yang terkapar, dan gajah yang ditunggangi prajurit. Yang kedelapan adalah ragam hias sulur gelong. Ada dua macam sulur gelong, yaitu disebut Purnakalasa dan Purnagata. Purnakalasa merupakan ragam hias yang sangat indah, terlihat bentuk sulur, yang melingkar keluar ke kanan dan ke kiri dari vas, serta mengikal ke bawah. Purna berarti lengkap, utuh, pulih, sembul, selesai. Perbedaan Purnakalasa dan Purnagata terletak pada bunga yang dikeluarkan dari vasnya. Purnakalasa mengeluarkan sulur gelung yang melingkar hasil stilasi dari bunga dan daun. Sedangkan Purnagata mengeluarkan sulur padma atau bunga teratai. Berdasarkan dugaan tersebut, apakah Candi Karang Besuki termasuk Candi Hindu? Ataukah Buddha? Atau Hindu-Buddha? Kalian bisa komen ya. Sekian dulu ya kisah tentang Candi Karang Besuki.
Semoga kalian suka dan tentunya bisa bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi.